warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi kelas 12 bersama saya Astuti Hadirahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai karakteristik negara maju. Tujuan mempelajari materi ini adalah agar kalian dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif dalam menentukan karakteristik negara maju. Mungkin kalian sering mendengar atau membaca atau bahkan mungkin mengucap nama negara maju. Tapi tahukah kalian apa itu negara maju? Menurut IMF, International Monetary Fund, negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi melalui perekonomian dan teknologi yang merata di setiap wilayahnya. Maksudnya adalah bahwa hampir semua wilayah di negara maju, masyarakatnya mempunyai standar hidup yang tinggi. Standar hidup yang tinggi ini didapat dari kegiatan perekonomian dan teknologi di setiap wilayahnya. Untuk lebih mendalami lagi tentang negara maju, mari kita bahas satu persatu. Karakteristik negara maju bisa dilihat dari yang pertama adalah penduduknya, yang kedua adalah teknologinya, dan yang ketiga adalah perekonomiannya. Kita bahas yang pertama, yaitu dari faktor penduduknya. Negara dikatakan maju dilihat dari penduduknya. Di antaranya adalah 1. Dilihat dari pertumbuhan penduduknya yang rendah. 2. Dilihat dari angka kematian penduduknya yang rendah. 3. Dari angka harapan hidupnya yang tinggi. 4. Dilihat dari angka tingkat pendidikan yang tinggi. Dan dilihat dari penganggurannya yang rendah. Negara maju mempunyai karakteristik tentang kependudukan 1-5. Untuk yang pertama, tentang pertumbuhan penduduk yang rendah. Negara maju mempunyai pertumbuhan penduduk yang rendah. Pertumbuhan penduduk sendiri mempunyai arti bahwa perubahan jumlah penduduk pada kurun waktu tertentu. Kemudian, angka kelahiran sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Angka kelahiran yang rendah, maka pertumbuhan penduduknya pun akan menjadi rendah. Penyebab dari angka kelahiran rendah di negara maju adalah karena masyarakat negara maju sudah modern. Mereka sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mereka lebih mementingkan karirnya. Bahkan mereka ada yang beranggapan mempunyai anak itu merepotkan. Tidak heran mengapa masyarakat negara maju banyak yang menunda usia pernikahan dan menunda untuk mempunyai anak. Untuk yang kedua, yaitu kematian penduduk yang rendah. Kematian penduduk yang rendah ini disebabkan karena beberapa faktor. Negara maju mempunyai kematian penduduk atau tingkat kematian penduduknya rendah karena fasilitas kesehatannya sudah tinggi. Alat-alat kesehatannya sangat canggih. Tenaga medisnya profesional. Masyarakatnya mempunyai pola hidup yang sehat. Pemenuhan gizi tercukupi. Dengan adanya 5 faktor ini, maka menyebabkan tingkat kesehatan, kualitas kesehatan masyarakatnya menjadi tinggi. Akhirnya, angka kematian pun menjadi rendah. Berikutnya adalah harapan hidup yang tinggi.
Negara maju mempunyai nilai atau angka harapan hidup yang tinggi, disebabkan karena kesejahteraan dan kualitas kesehatan yang tinggi. Masyarakat sudah mempunyai kesejahteraan dan kualitas kesehatan yang tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi sangat mendukung terciptanya kesejahteraan. Pemenuhan gizi yang seimbang. Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, maka masyarakat bisa memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Pola pikir yang maju sehingga membuat mereka mempunyai pola hidup yang sehat. Ditambah dengan teknologi kesehatan yang canggih, menyebabkan harapan hidup tinggi, usia hidup untuk masyarakat negara maju menjadi tinggi. Yang berikutnya adalah tingkat pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi di negara maju disebabkan karena kemauan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Sistem pendidikan di masyarakat negara maju sudah tinggi. Sarana prasarananya, teknologinya, tenaga pengajarnya profesional, sehingga menyebabkan tingkat pendidikan di negara maju menjadi tinggi. Yang berikutnya adalah angka pengangguran di negara maju rendah. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan yang ada di negara maju sangat bervariasi, beragam, sedangkan kepadatan penduduknya rendah. Etos kerja dari tenaga kerja yang ada tinggi, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan. Berkurangnya persaingan tenaga kerja. Berkurangnya persaingan tenaga kerja ini karena adanya lapangan kerja yang banyak dan beragam. Faktor yang kedua yang mempengaruhi suatu negara menjadi negara maju adalah faktor teknologi. Teknologi merupakan sistem yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Suatu negara dikatakan maju bisa dilihat dari penguasaan teknologinya. Teknologi di negara maju ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusianya, baik untuk meningkatkan kesehatannya, meningkatkan pendidikannya, ataupun keterampilannya. Semuanya membutuhkan teknologi. Yang kedua, teknologi di negara maju digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri. Dengan teknologi yang modern, jelas produktivitas industri akan meningkat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang ketiga, teknologi di negara maju ditujukan untuk meningkatkan ekonomi. Dengan tingkat produktivitas industri yang maju, otomatis akan berdampak pada peningkatan ekonomi. Apalagi negara maju kegiatan perekonomiannya sebagian besar bergerak di bidang industri. Sehingga majunya industri pasti akan meningkatkan ekonomi. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi atau yang bisa dijadikan karakteristik negara maju adalah faktor perekonomian. Suatu negara dikatakan negara maju apabila mempunyai perekonomian yang kuat. Karena perekonomian merupakan modal yang paling utama untuk pelaksanaan pembangunan suatu negara. Perekonomian ini meliputi aktivitas ekonomi, komoditas ekspor, dan pendapatan per kapita. Kemudian untuk aktivitas ekonominya, aktivitas ekonomi di negara maju sebagian besar bergerak di bidang industri dan jasa. Industri dan jasa sangat berkembang pesat. Hal ini karena dipengaruhi oleh modal dan sumber daya manusia yang tinggi. Yang berikutnya adalah komoditas ekspor.
Komoditas ekspor negara maju berupa barang jadi dengan nilai jual dan kualitas yang tinggi. Contoh barang jadi negara maju berupa elektronik, mesin berat, dan makanan olahan. Karena kualitas yang tinggi inilah sehingga sangat diminati oleh konsumen dari negara lain. Yang selanjutnya adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan angka perbandingan antara jumlah pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin makmur negara tersebut. Pendapatan per kapita minimal 12.950 US dollar untuk kriteria negara maju. Sedangkan rata-rata negara maju mempunyai pendapatan per kapita 48.000 US dollar. Setelah kita mempelajari karakteristik negara maju, selanjutnya kita akan pelajari contoh-contoh negara maju. Di sini ada beberapa nama negara, ada Spanyol, Indonesia, Singapura, Jepang, Thailand, dan yang lainnya. Kira-kira menurut kalian, mana yang termasuk negara maju? Kita bahas, yang pertama adalah negara Jepang. Jepang merupakan salah satu negara maju yang berada di benua Asia, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Yang pertama, untuk batas wilayah Jepang bagian utara. Jepang bagian utara di sini berbatasan dengan Rusia, sampai di sini berbatasan dengan Rusia. Kemudian berbatasan dengan Laut Okhotsk. Ada di sebelah sini, ada Laut Okhotsk. Kalau di dalam insert, di dalam peta, Laut Okhotsk ini di sini. Sementara ini negara Jepang. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Korea, Korea Utara dan Korea Selatan. Jepang berbatasan dengan Korea Utara dan Korea Selatan dan berbatasan dengan Laut Jepang. Kemudian untuk sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tiongkok. Sebelah sini. Berbatasan dengan Laut Tiongkok. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ini untuk batas-batas wilayah negara Jepang. Kemudian yang berikutnya, Jepang merupakan negara kepulauan. Terdiri dari 6.852 pulau dengan 4 pulau yang paling besar, yaitu Pulau Hokkaido, kemudian Pulau Honshu, kemudian di sini ada Pulau Shikoku, dan yang terakhir ada Pulau Kyushu. Sementara untuk ibu kota negara Jepang, Tokyo, di sini ada atau terdapat di Pulau Honshu. Negara Jepang merupakan negara yang mempunyai kegiatan perekonomian di bidang industri yang paling besar. Selain industri juga ada kegiatan pertanian dan kegiatan perikanan. Untuk kegiatan industri, pertanian, dan perikanan di Jepang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan sumber daya manusia. Sehingga industri, pertanian, dan perikanan di Jepang menjadi sangat tinggi. Bahkan untuk industri di Jepang dijadikan kiblat dari teknologi yang ada di dunia. Contoh negara maju yang berikutnya adalah negara Amerika Serikat. Amerika Serikat mempunyai batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kanada, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Meksiko, dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Untuk negara Amerika Serikat mempunyai penduduk terpadat nomor 3 dunia, perekonomian nomor 1 di dunia,
dan memiliki 50 negara bagian. Amerika Serikat mempunyai pendapatan per kapita 54.596 US dollar. Pengangguran yang ada di Amerika Serikat sangat rendah. Hal ini disebabkan karena banyaknya lapangan pekerjaan. Kemudian untuk berikutnya, kegiatan ekonomi negara Amerika Serikat sebagian besar berupa industri, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Kegiatan ekonomi Amerika Serikat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi, modal, dan sumber daya manusia, serta sumber daya alam yang sangat tinggi. Amerika Serikat mempunyai sumber daya alam berupa gas alam dan minyak bumi yang besar. Penghasil gas alam dan minyak bumi terbesar di dunia. Kapasitas pengolahan minyak mentah dunia nomor 1 adalah oleh Amerika Serikat. Sementara di nomor 2 ada Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, sampai di sini ada Indonesia, 1.150 barel. Demikian anak-anak semua, contoh negara maju tadi sudah dibahas bersama, negara Jepang dan negara Amerika. Silahkan kalian bisa mencari contoh yang lainnya, negara maju yang ada di benua Eropa ataupun di benua Australia. Untuk lebih mendalami lagi tentang negara maju, silahkan kalian pelajari berikutnya tentang bentuk kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, dampak kerjasama negara maju dan negara berkembang bagi Indonesia pada era pasar bebas. Semoga pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak demi kesehatan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.